Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan sekalian alam. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, seluruhnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Saudari-saudara-saudaraku semua dimanapun berada, umat-umat muslim dimanapun kalian berada dan yang setia mendengarkan kisah Rasulullah Sirah Nabawiyah, semoga kalian semuanya selalu dikaruniai umur yang panjang, sehat afiat jasmani rohani, rezeki yang berkah, dan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Rasulullah, jangan lupa setiap saat selalulah bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, agar kelak kita di yaumil akhir layak mendapat syafaat darinya. Karena itu kita tahu bahwa Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga hambanya. Kita mulai kisah Rasulullah bagian yang 115. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW mengutus Nu'aim bin Mas'ud. Bersabar bukan berarti berdiam diri. Rasulullah SAW memanggil Nu'aim bin Mas'ud yang baru saja masuk Islam, dan hal itu tidak diketahui oleh musuh. Pada masa jahiliyah, Nu'aim sangat erat bersahabat dengan Bani Quraisyah dan Ghatafan. Ya Rasulullah, sesungguhnya kaum saya tidak mengetahui keislaman saya. Karena itulah silahkan kalau mau berbuat apa saja yang engkau inginkan terhadap diri saya, kata Nu'aim. Rasulullah SAW menjelaskan rencananya kepada Nu'aim. Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda, laksanakanlah rencana ini, Nu'aim, karena sesuatu pertempuran itu memang penuh tipu daya. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah strategi yang luar biasa untuk memecah belah musuh. Atas perintah Rasulullah SAW, Nu'aim pergi menemui Bani Quraisyah dan Nu'aim berkata, kalian semua telah tahu betapa aku sangat mencintai kalian. Kami memang tidak menaruh curiga sama sekali kepadamu, jawab Quraisyah. Bani Quraisyah. Nu'aim melanjutkan, sebenarnya orang-orang Quraisy dan Ghatafan tidak sama dengan kalian. Sebab ini adalah negeri kalian. Disinilah kalian menyimpan harta dan istri-istri kalian. Sementara itu, harta dan istri-istri orang Quraisy serta kekuatan ada di tempat masing-masing. Lagi pula, pengepungan sudah berjalan terlalu lama. Orang Quraisy dan Ghatafan mulai kehabisan bekal. Kuda-kuda dan unta-unta mereka sudah semakin kurus karena rumput di sekitar Madinah telah menggundul. Sebentar lagi mereka akan pulang. Sementara kalian akan ditinggalkan sendiri untuk menghadapi Muhammad dan pengikutnya. Mengapa kalian sampai hati mengkhianati Muhammad? Bukankah kalian mengetahui bahwa Muhammad itu sangat jujur dan setia? Kata-kata hiburan Rasulullah SAW yang penuh semangat itu tidak ditanggapi dengan baik oleh orang-orang munafik dan mereka yang lemah iman. Memang benar,
Keadaan seperti itu membuat hampir seluruh sahabat dilanda kecemasan. Al-Quran melukiskan bahwa keadaan kaum muslimin waktu itu sedang diuji dengan guncangan yang amat dahsyat sampai-sampai tidak tetap lagi penglihatan mereka. Terasa sesak naik sampai ke tenggorokan dan mereka menyangka bermacam-macam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, bagaimanapun keadaannya, orang yang imannya kuat tidak beranjak dari sisi Rasulullah SAW. Berbeda halnya dengan orang-orang munafik. Mereka berkata, Muhammad berjanji kepada kita semua bahwa suatu saat kita akan merebut kekayaan Kaisar Persia dan Romawi. Nyatanya mana? Hari ini saja tidak seorang pun dari kita merasa aman. Bahkan untuk sekedar pergi ke jamban saja kita merasa tidak aman. Suara-suara sumbang yang lain juga terdengar. Muhammad, rumah kami saat ini sedang kosong, tidak berpenghuni. Izinkanlah kami keluar dari barisan tempur ini untuk pulang ke rumah masing-masing karena rumah kami terletak di luar Madinah. Para sahabat setia menjadi marah, mereka sungguh-sungguh pengkhianat. Ya Rasulullah, izinkanlah kami memenggal leher-leher mereka. Rasulullah SAW tidak ingin memaksa seseorang untuk bertempur. Beliau mengizinkan orang-orang lemah iman itu untuk pulang. Biarlah hanya orang-orang yang mampu menghadapi bahaya dan benar-benar menginginkan mati syahid. Jadi kami ulang, biarlah hanya orang-orang yang mampu menghadapi bahaya dan benar-benar menginginkan mati syahid saja yang tetap bertahan di barisan pasukan. Orang-orang lemah iman justru akan menularkan rasa takutnya kepada orang banyak. Dan penilaian Rasulullah SAW ini tepat sekali. Setelah perginya orang-orang pengecut, barisan tempur yang tersisa justru semakin bulat tekadnya untuk bertempur dan berjuang. Rasulullah SAW menyampaikan wahyu Allah SWT bahwa jika orang melarikan diri dari kematian, seandainya pun bisa hanya akan mengecap kesenangan dunia sebentar saja, tak layak seorang lari dari bencana, padahal bencana itu datang atas izin Allah SWT. Dan Allah SWT lah yang satu-satunya sumber pertolongan dan perlindungan. Pasukan Quraisy mulai putus asa. Rasulullah SAW merancang suatu strategi baru. Beliau ingin menawarkan kepada pasukan Ghatafan sepertiga hasil perkebunan Madinah jika mereka mau kembali pulang. Tidak ragu lagi orang Ghatafan pasti akan menyambut baik dan jika mereka pulang, pasukan musuh yang tersisa tinggal 4.000 prajurit Quraisy. Rasulullah SAW meminta pendapat terlebih dahulu kepada Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin penduduk asli Madinah. Ya Rasulullah, jika Allah yang memerintahkan kami pasti tunduk dan patuh. Demikian jawab keduanya. Namun, jika ini pendapat Tuhan, kami tidak sependapat. Dulu, orang Ghatafan tak pernah merasakan kurma Madinah, kecuali dengan membeli atau sedang diundang jamuan. Padahal waktu itu kami semua masih musyrik. Lalu mengapa kini setelah Allah memuliakan kami dengan Islam, kami harus menyerahkan harta kami kepada seperti itu? Demi Allah, kami tidak akan memberikan sesuatu kepada mereka kecuali tebasan pedang. Rasulullah SAW mengangguk setuju. Dulu orang Ghatafan tak pernah merasakan kurma Madinah, kecuali dengan membeli atau sedang diundang jamuan. Padahal waktu itu kami semua masih musyrik. Lalu mengapa
Kini setelah Allah memuliakan kami dengan Islam, kami harus menyerahkan harta kami kepada seperti itu. Demi Allah, kami tidak akan memberikan sesuatu kepada mereka kecuali tebasan pedang. Rasulullah SAW mengangguk setuju. Ini memang pendapatku sendiri, sebab aku melihat orang-orang Arab menyerang kita dengan panah. Pertempuran dilanjutkan. Rasulullah SAW memerintahkan agar prajuritnya tidak menampakkan diri kecuali dengan berbaju besi lengkap. Namun Sa'ad bin Mu'adz terkena panah hingga menembus urat tangannya. Saat itu ia hanya mengenakan baju besi yang pendek. Doa Sa'ad pada waktu itu adalah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku amat mencintai jihad melawan orang-orang yang mendustakan Rasulullah SAW dan mengusirnya. Ya Allah, jika Engkau masih menyisakan sedikit peperangan melawan orang-orang Quraisy, berikanlah sisa kehidupan kepadaku agar aku bisa memerangi mereka karena Engkau semata." Nah, pada suatu malam, pasukan Quraisy yang sudah hampir kehilangan akal untuk menerobos parit, mencoba kembali menyeberangi parit dengan pasukan berkuda pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan Muslim menebarkan hujan panah. Dalam gelap, Rasulullah SAW berhasil memanah Ikrimah sehingga pasukan musuh terperosok dan kembali mundur. Abu Sufyan mengirim surat kepada Rasulullah SAW yang isinya menuduh Rasulullah SAW sebagai pengecut. Abu Sufyan menantang muslimin untuk bertempur di lapangan terbuka. Rasulullah SAW tersenyum dan membalas surat itu. Isinya mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini beliau memang akan keluar menemui mereka untuk mengikis habis berhala-berhala Quraisy di Mekah. Pada hari-hari ini, kesabaran memang menjadi senjata terampuh untuk meraih kemenangan. Nah, itulah Sirah Nabawiyah bab 114. Kita bertemu lagi besok dengan Sirah Nabawiyah bab berikutnya. Umi Nini doakan semua selalu mendengarkan kisah-kisah Rasulullah dari bab 1 sampai akhirnya nanti adalah bab 165. Dengan begitu, kita akan mengetahui bagaimanakah kisah Rasulullah yang sebenarnya. Pasti iman kita, cinta kita kepada Rasulullah akan meningkat, dan semua itu adalah Rasulullah utusan Allah SWT. Maka dengan itu, jangan sampai kita tidak tahu bagaimana perjuangan Nabi besar kita Muhammad SAW. Demikianlah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.